Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Karimah, NPM 30617240112 dari Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini dibuat untuk tugas taksonomi tumbuhan rendah. Kali ini kita akan membahas lumut hati. Pertama, kita akan membahas apa itu lumut hati. Nah, jadi lumut hati atau Hepaticopsida berasal dari kata hepatika yang berarti hati. Lumut hati merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh berupa lembaran, pipih, serta berlobus. Hepaticopsida tidak memiliki bunga namun dapat memproduksi spora, yang mana spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul yang kecil. Berikutnya adalah ciri-ciri umum dari lumut hati. Memiliki bentuk tubuh berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukan. Bereproduksi secara seksual dan aseksual, serta memiliki struktur tubuh meliputi akar, batang, dan daun yang tidak sempurna. Kemudian alat reproduksi yang dimilikinya bentuknya seperti payung, beberapa ada yang berumah dua dan ada juga yang berumah satu. Kemudian dapat berfotosintesis dan bersifat autotrof. Umumnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan tanah juga daun-daun pepohonan. Kemudian gametofit berwarna hijau pipih dorsiventral menempel pada tanah dengan rizoid. Tertalus yang berupa lembaran ada yang sudah dibedakan atas bagian yang menyerupai batang dan daun-daun. Kemudian sporopit tidak memiliki sel-sel yang mengandung kloroplas, terdiri atas bagian kaki, tangkai atau seta, dan kapsul spora. Tetapi ada golongan lumut yang primitif, jadi bagian kaki dan seta tidak ada. Lumut yang tumbuh di daerah yang lembab, maka struktur tubuhnya hygromorph, sedangkan yang tempat kering, strukturnya seromorph. Ada yang tidak memiliki klorofil dan hidup sebagai sapropit. Berikutnya adalah siklus hidup dan reproduksi dari lumut hati. Untuk siklus hidupnya, kita contohkan pada Marsantia, dia memiliki fase gametofit dan sporopit. Nah, dia termasuk tumbuhan berumah dua di mana gametofit jantan dan betina terpisah. Ada Antheridium sebagai organ reproduksi jantan yang terletak di ujung cakram atas Anterdiofor. Archegonium, organ reproduksi betina, terletak di cuping cakram Archegoniophore. Kondisi lembab atau hujan anterizoid menuju ke oovum sehingga terjadi fertilisasi. Nah, kemudian hasil dari fertilisasi tersebut berupa zigot diploid. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi struktur sapropit multiseluler. Nah, struktur sporopit terletak pada ujung bagian leher Archegonium. Struktur sporopit terdiri dari kaki yang berbentuk kerucut, kemudian berhubungan dengan jaringan gametofit di Archegonium untuk menyerap nutrisi dan air. Lalu ada juga seta yang pendek dan besar, dan kapsul atau sporangium yang di dalamnya terdapat sel induk spora. Sel induk spora mengalami meiosis menjadi spora. Spora akan dikeluarkan oleh kapsul atau sporangium dan jatuh di habitat yang cocok akan tumbuh menjadi generasi gametofit kembali. Nah, berikut adalah gambar dari siklus hidup lumut hati. Atau jika kita buat ke bagian yang lebih sederhana, itu dimulai dari spora. Nah, spora akan berkecambah menjadi lumut hati muda. Kemudian lumut hati muda akan berkembang menjadi lumut hati dewasa. Nah, si lumut hati dewasa ini memiliki organ reproduksi ada Antheridium dan Archegonium. Antheridium akan menghasilkan antherozoid, sedangkan Archegonium akan menghasilkan oovum. Nah, dari spora hingga antherozoid dan oovum itu merupakan fase gametofit yang bersifat haploid. Nah, kemudian antherozoid dan oovum ini akan mengalami yang namanya fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi embrio, lalu embrio akan berkembang jadi sporopit. Nah, pada sporangium dia menghasilkan sel induk spora. Sel induk spora ini dari fase zigot hingga sel induk spora merupakan fase sporopit yang bersifat diploid. Sel induk spora nantinya akan mengalami meiosis sehingga terjadi dan terbentuklah spora yang bersifat haploid. Jadi pada meiosis itu terjadi pengurangan kromosom.
Berikutnya itu reproduksi dari lumut hati ada secara aseksual dan secara seksual. Secara seksual itu ada melalui fragmentasi, kemudian ada pembentukan kuncup eram atau gema, ada pembentukan tunas cabang, lalu ada pembentukan umbi atau tuber, ada penebalan ujung talus, dan juga ada dari daya regenerasinya. Kemudian secara seksual yaitu terjadi persatuan antara gamet jantan dan betina, maka akan terbentuk sporopit yang membentuk banyak spora. Kemudian spora tersebut dapat tumbuh jadi individu baru. Dalam siklus hidup yang normal, reproduksi seksual selalu bergantian dengan reproduksi aseksual. Kemudian berikutnya adalah habitat dari lumut hati. Habitat dari lumut hati itu pada umumnya terdapat di tempat yang lembab, terutama hutan hujan tropis, tapi ada juga yang di atas permukaan air, umumnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan, tanah, dan juga daun-daun pepohonan. Nah, untuk yang hygromorph itu di tempat-tempat yang basah, untuk yang xeromorph itu di tempat yang kering, kemudian yang epifit umumnya itu pada daun-daun dan pepohonan dalam rimba di daerah tropika. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari lumut hati. Yang pertama ada Marsanthia, ada Lunularia, ada Jungermannia, dan ini Rhizocarpus. Dia hidup di atas air. Ini ada Haplometrium, ada Ricardia. Yang terakhir ada Pelia. Berikutnya adalah manfaat atau kegunaan dari lumut hati. Jadi lumut hati ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya bagi kesehatan itu dapat digunakan sebagai pertolongan pertama racun ular, mengatasi diabetes, hepatitis, dan juga menyembuhkan luka. Yang kedua, lumut hati yang menempel pada batu atau pohon dapat membantu terbentuknya proses fotosintesis pada tumbuhan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, lumut hati mengandung bahan antioksidan alami. Bahan ini dapat membunuh hama, mikroba, bakteri, bahkan serangga, jadi bisa dibuat untuk bahan pestisida. Yang keempat, lumut dapat menahan erosi karena akarnya menancap dengan kuat di tempat pertumbuhannya. Nah, sekian dulu ya untuk materi lumut hati. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun dari segi isi materi. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.